Selamat pagi, Bu. Pagi, Feb. Selamat pagi, Pagi. Bu. Pakai masker enggak yo? Terserah Ibu. Pakai masker boleh, nggak pakai masker boleh. Lo, kamu anunya protokolnya harus pakai masker apa enggak lo? Enggak sih, Bu. Enggak harus pakai Yo, masker. yo. Iya, Bu. Kadang kok pas bekan, Feb. Iya, Bu. Baik. Omah omahe kok yo. Iya, baik. Baik, Bu. Ya. Baik. Yo. Ini saya mulai, Bu ya. Boleh, boleh kok timbangannya aku apa jenenge keturun nanti nih. Oh iya, Bu. Masak. Baik, Bu. Baik, Bu. Saya mulai, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya David Cahyono Putro, mahasiswa Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Mahasiswa dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bu Dewi Sri Andika Rusmana selaku dosen teknik wawancara, dan selamat datang kepada teman-teman yang hadir dalam acara wawancara hari ini. Di sini saya mau mewawancarai narasumber dengan tema mengenal lebih dalam tentang administrasi publik, dengan bertujuan untuk menyelesaikan tugas UAS dan mengenal administrasi lebih dalam. Dan saya perkenalkan narasumber saya adalah Ibu Tri Yulianti yang saat ini menjadi dosen administrasi publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus Surabaya, dan menjabat sebagai Lembaga Pengkajian Pengembangan Ilmu LP21 Surabaya, Direktur Deplan Konsultan yang bergerak di pemberdayaan dan pendampingan, Pembina 3 UKM Voldi Mapelar Untak Surabaya, dan pengurus Pergerakan Wanita Nasional Jawa Timur. Sebelumnya saya berterima kasih pada Putri yang sudah bersedia meluangkan waktunya dan berkenan untuk saya wawancarai. Untuk pertanyaan awal, saya membahas tentang profil Ibu. Kemudian pertanyaan selanjutnya akan membahas sesuai tema, mengenal lebih dalam tentang administrasi publik. Selamat pagi, Bu Tri. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya, Bu Tri? Alhamdulillah sehat. Semoga David sehat walafiat ya. Ya, Bu. Terima kasih. Untuk pertanyaan awalnya, Ibu bisa ceritakan bagaimana perjalanan karir Ibu sebelum menjadi dosen seperti sekarang. Mungkin bisa diawali cerita dari Ibu menempuh pendidikan S1 hingga sekarang. Oke. Terima kasih Mas David. Baik, Bu. Saya staf pengajar ya di FISIP Unpad Surabaya. Saya alumni dari VIA, Administrasi Negara Unpad, tahun 87. Masuk, kemudian selesai 91. Alhamdulillah saya dipercaya untuk menjadi staf pengajar di Unpad, tapi dengan catatan saya harus melanjutkan S2. Alhamdulillah saya bisa diterima di Universitas Gadjah Mada tahun 91 itu. Saya selesai tahun 95 saya ngambil ilmu politik, dan kemudian ya sampai sekarang saya berkarir di FISIP gitu. Baik, Bu. Awalnya bukan FISIP VIA, Fakultas Ilmu Administrasi Negara. Karena memang ketika itu hanya ada konsentrasi administrasi negara dan administrasi bisnis. Tapi seiring dengan perkembangan dan kebutuhan akan adanya ilmu komunikasi gitu, di
diuntak Diuntak. sehingga berubah menjadi FISIP gitu. Itu mungkin perkembangan karir saya. Jadi saya awal-awal ya tidak berkarir di wilayah tempat gitu. Saya ya dari awal memang diberi amanah dari Untak untuk bisa bergabung di kampus Merah Putih. Kampus Merah Putih, baik Bu. Apakah sebelumnya menjadi dosen Ibu pernah bekerja di tempat lain? Sebelum menjadi dosen? Belum pernah. Jadi iya, saya nggak pernah. Jadi dari awal saya memang menggelinding gitu. Jadi tidak ada rencana apa ya. Kebetulan saya masuk 10 besar ketika itu lulusnya, sehingga ditawari untuk bekerja di staf pengajar. Via ketika itu saya harus menyelesaikan S2. Alhamdulillah kok saya diterima juga S2 di Ilmu Politik Gajah Mada Jakarta itu, sehingga ya setelah lulus ya langsung saya sampai sekarang berkarir di FISIP Unpad. Tapi memang dalam perjalanannya karena tugas dosen itu tridharma, saya dengan Pak Prof. Arif Darmawan sama Pak Ahmudin Rokim itu mendirikan lembaga, namanya bukan LP21, bukan LP26, Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Ilmu. Jadi kita melakukan kegiatan seminar, kita melakukan kegiatan riset, penelitian dengan LP2 ini. Dan saya dipercaya oleh Pak Prof. Arif dan Pak Ahmudin itu untuk jadi direkturnya di situ. baik. Manajerialnya di situ. Itu. Jadi saya berprofesi juga jadi direktur LP2I dan CP di Plan. Tapi setelah saya menjadi dosen FISIP itu. Baik Bu. Dan saya ketahui Ibu menjadi sekretaris Pergerakan Wanita Nasional Jawa Timur ya Bu ya? Alhamdulillah, karena memang saya di organisasi keormasan itu sebelumnya ketika saya jadi mahasiswa itu saya di GMNI, kemudian di ormas perempuan gitu, salah satunya ya Perwanas ini, Pergerakan Wanita Nasional Republik Indonesia. Dulu ini underbone-nya PNI Partai Besar, tapi kan sudah berdiri sendiri-sendiri. Kalau gerakan mahasiswa namanya GMNI, kalau gerakan perempuan namanya Perwanas. Aktivitas kami ya bergerak di pendidikan dan kesehatan dan kegiatan kebudayaan perempuan itu. Baik Bu. Apakah sebelumnya menjadi dosen ini adakah pemikiran untuk menjadi dosen atau memang ini cita-cita Ibu sebelumnya? Saya itu sebenarnya mengikuti jejak ibu saya. Jadi saya memang berobsesi suatu hari saya bisa jadi pendidik. Ibu saya dulu seorang guru di salah satu SMP di Surabaya, SMP Negeri 3 di Surabaya. Ya, jadi Jadi terobsesi ya Bu ya? Alhamdulillah kok saya malah diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di jenjang yang lebih tinggi gitu. Jadi dosen ini kan gurunya guru ya akhirnya ya. Iya, benar. Iya, karena kan saya mengajar di mahasiswa. Kalau mahasiswa lulus jadi sarjana, dia akan bisa jadi guru gitu. Ya, baik Bu. Dan mengapa Ibu kok tertarik mengajar di administrasi publik di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya? Kenapa engkau enggak di universitas lain atau di mana gitu Bu? Iya, kan sudah saya sampaikan bahwa diamanahkan saya itu iya
saya selalu berdoa untuk selalu mendapat keberuntungan dari Allah. Baik, Bu. Untung di mana saya kuliah, saya kan kuliah di VIA, Untar Surabaya. Itu saya enggak sampai 4 tahun lulus, 3 tahun setengah. Saya masuk 10 besar. Saya ditawari, kalau saya bisa melanjutkan S2, nanti saya akan jadi pegawai sipil Oh, baik, Bu. untuk mengajar. Iya. Jadi mengajar, saya mau kalau mengajar, saya nggak mau jadi staff. Kalau staff kan cukup S1, kalau S2. Nah, kebetulan ketika itu saya ambil di Gajah Mada. Kalau dulu ambil S2 itu nggak seperti sekarang. Kalau dulu itu melamar, Oh, iya. jadi melamar, mengajukan lamaran, proyeksi keinginan dan sebagainya. Nggak tes, nggak seperti sekarang, daftar, bayar, tes gitu. Kalau dulu nggak bayar, Oh, baik, Bu. bayar itu setelah masuk, bayar SPP itu. Dan alhamdulillah kok bisa selesai. Saya lulus S1 91 langsung masuk 94 saya selesai. 94 selesai. Ya S2 itu terus akhirnya ya masuklah saya Ke Gajah Mada. mengajar. Iya. Jadi emang saya enggak pernah berpikir untuk nanti kelak itu mau ngajar di mana, tapi sudah diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di kampus di mana saya kuliah S1 itu. Baik, Bu. Kepercayaan itu iya. Dan ini saya lanjutkan untuk setelah saya membaca profil Ibu, saya mendapatkan informasi bahwa pada tahun 2019 Ibu resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Administrasi disertai berjudul Model Proses Inovasi Pembangunan Kampung Glitung RW 23 Kota Malang. Dalam proses penelitian itu, Ibu Tri juga menemukan ada beberapa inovasi di kampung 3G, yaitu urban farming, gerakan menabung air, gemar, bank sampah, reforma agraria, dan pembangkit listrik tenaga air, Pico Hydro. Ya. Mungkin Ibu bisa berbagi cerita terkait susah senangnya selama proses pelaksanaan inovasi itu di Kampung Glitung. Jadi Kampung Glitung itu salah satu kampung di Kota Malang yang mampu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya sendiri. Jadi dengan diilhami oleh lagu Indonesia Raya itu kampung ini bangkit. Dalam lagu Indonesia Raya itu kan bangunlah jiwamu, bangunlah badanmu untuk Indonesia. Selama ini yang dilakukan oleh pemerintahan itu kan bangunlah badanmu baru jiwamu. Dilakukan di Kampung Glitung itu bangunlah jiwamu, bangunlah badanmu. Jadi budaya ini 80% terus untuk anggaran itu 10%, teknologi 10%. Jadi masyarakatnya itu bangun, jiwanya bangun dulu. Seperti lagu Indonesia Raya itu sama dengan ketika kita bisa meraih kemerdekaan itu kan kita nggak bangun badan, bangun jiwa kita untuk merebut kemerdekaan. Ini juga jiwanya untuk bisa maju kampungnya itu. Sehingga dalam waktu 5 tahun dia bisa mengumpulkan uang itu hampir 1 miliar 900 juta lebih gitu. Tanpa ada campur tangan dari bantuan-bantuan itu. Itu sekelas RW 23. Mereka ketua RW, jadi keberhasilan dari organisasi itu kan tergantung dari pemimpinnya. Pemimpinnya ini transformatif. Dia mampu merubah mindset warganya untuk bangun jiwanya. Nah ini. Itu yang menarik dari Kampung Glitung. Sehingga kampung ini terus kemudian menjadi kampung wisata edukasi. Banyak orang belajar di sana.
akhirnya karena banyak orang belajar di sana, pemerintah itu ngelirik untuk bergabung. Kementerian Dalam Negeri datang meresmikan jadi kampung konservasi air sedunia karena dia berhasil mengatasi banjir. Dulu kampung ini kumuh, tapi karena kampung ini jiwa dari orang-orangnya itu mau menghijaukan jadi kampung hijau, jadi kampung yang bebas banjir, berkolaborasi dengan perguruan tinggi, Fakultas Teknik Brawijaya itu kemudian membangun sumur biopori, sumur injeksi dan lain-lain sehingga akhirnya mereka membuat gerakan yang namanya Gemar, gerakan menabung air. Nah itu. Terus kemudian kampungnya kan hijau, kampung di perkotaan yang hijau. Ini yang kemudian kampung itu menawarkan pada setiap orang yang mau bergabung di situ itu untuk menanam dengan berbagai model vertical garden, horizontal garden, sky garden. Ini akhirnya dikatakan urban farming. Baru itu menanam di perkotaan, di kampung hijau di perkotaan. Kemudian di situ kan banyak sungai-sungai, jadi selokan-selokan. Itu dijadikan tenaga pembangkit listrik itu untuk menerangi kampung-kampung itu. Itu yang memfasilitasi dari jasa tirta. Dibuatlah tenaga listrik hidro itu. Terus bank sampah juga. Mereka bikin simpan pinjam, tapi bukan dengan uang membayarnya, tapi dengan sampah. Pinjamnya uang, tapi ketika bayar dia harus menyimpan sampah itu untuk membayar utangnya gitu. Sehingga akhirnya terbebas dari bank kecil, bank kredit yang keliling gitu loh. Oh iya, nah ini. Iya. Itulah inovasi-inovasi yang ada. Saya itu berharap kalau semua kampung mau mereplikasi dari lingkungan itu tadi. Segala kampung-kampung yang ada di seluruh Indonesia itu mungkin bisa berdaya tanpa bantuan daripada pemerintah. Bantuan tapi dalam hubungannya untuk fasilitas kebijakan, koordinasi dan lain-lain. Tapi bukan mengharapkan bantuan duit gitu. Kayak seperti sekarang kan orang itu kan selalu minta duit gitu. Bisa berdaya kalau ada uang duit. Nah ini sebenarnya kan kalau kita mau meresapi lagu Indonesia Raya itu mungkin bisa tertanam dalam diri jiwa masyarakat Indonesia. Termasuk itu juga kelak harus menjadikan lagu Indonesia Raya itu sebagai bangun jiwanya, bangun hatinya gitu Mas ya. Baik Bu. Jadi bangun jiwanya, bangun badannya. Itu yang Ibu terapkan untuk Indonesia. Iya, baik. Dan saat melakukan penelitian apakah ada penolakan dari warga di kampung tersebut? Dan lantas jika ada, bagaimana solusi Ibu untuk menyikapi hal tersebut? Penolakan dari Kampung Gelitung. Kita kan mesti berinteraksi dengan banyak orang ya. Tidak semuanya kan setiap orang itu mau menerima kegiatan-kegiatan yang ditawarkan oleh walaupun itu pemimpinnya gitu. Tapi kita coba 10% aja dari warga itu mau bergabung berinovasi dengan kita, itu pasti yang lainnya nanti itu kalau melihat hasil nyatanya akan tergerak untuk bergabung. Jadi mengikuti jadi kita
kita tidak memaksa mereka secara keseluruhan untuk bergabung, tapi 10% aja dari mereka itu jiwanya bangkit, punya kesadaran gitu. Itu nanti yang lainnya melihat hasilnya pasti akan bergabung. Walaupun diam itu kan, kalau di administrasi negara itu yang namanya dekonse itu whatever to do or not to do, apapun yang kita lakukan ataupun tidak kita lakukan itu sudah bagian dari kebijakan. Jadi artinya kita itu ya sudah mengikuti, menerima apa yang ada itu. Nah itu, jadi penolakannya mereka diam, nggak mau bergabung. Itu aja. Nggak frontal. Iya. Dan untuk respon dari yang awalnya menolak, warga yang menolak dan menerima inovasi baru dari Ibu, itu apakah mengapresiasi inovasi Ibu atau masih terus untuk menolak? Iya kan, mereka akhirnya bergabung, walaupun bergabungnya itu tidak penuh. Artinya akhirnya mereka mengikuti bikin halamannya itu jadi hijau. Itu. Karena kalau hijau, kampungnya hijau, banyak tanaman, itu kan sejuk. Iya, jadi yang di Gitung itu kayak Malang di tahun 70-an kalau diukur suhunya, iklimnya. Sehingga dapat penghargaan juga dari pemerintahan program kampung iklim, karena iklimnya itu sejuk. Jadi warga yang menolak tadi ya akhirnya patuh, karena Pak RW-nya juga inovatif. Kalau sampel dijadikan alat untuk memaksa, kalau setiap orang kan butuh untuk minta surat-surat. Nah, kalau minta surat ya dia harus nanam, asal tanam apapun, Bis. Nggak diminta kamu harus nanam ini, nggak, asal tanam sudah. Masa cari-cari di tepi-tepi kali ya ditanam di depan rumahnya. Pokoknya hijau. Nah ini. Sehingga dari situ kan akhirnya mereka merasakan, oh iya, kalau di depan rumahnya meskipun rumahnya kecil sempit, karena itu lorong-lorong yang dulunya tidak terawat, terus kemudian kalau dikasih tanaman-tanaman jamur itu kan akhirnya sejuk, segar. Air udara itu, angin itu datang kan. Iya. Nah itu. Apa yang terjadi di Blimbing seperti itu. Kampungnya itu dulunya tumbuh berkelok-kelok sempit gitu. Tapi akhirnya kelokan-kelokan itu penuh dengan tanaman-tanaman yang tertata gitu. Baik Bu, saya rasa cukup untuk sesi perkenalan diri Ibu Tri dan sesi karir Ibu Tri di Kampung Belitung. Jadi selanjutnya adalah memperdalam pengetahuan kita mengenai administrasi publik sesuai dengan tema pada hari ini, yaitu mengenal lebih dalam tentang administrasi publik. Dan administrasi publik menurut Kender dan Plano, administrasi publik adalah proses di mana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Dan untuk pertanyaannya, menurut Ibu sendiri administrasi publik itu seperti apa? Jadi administrasi publik itu merupakan ilmu gitu ya. Jadi ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pemerintah itu melayani masyarakat gitu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang organisasi publik gitu ya, dalam skup negara yang meliputi eksekutif, legislatif, yudikatif. Awalnya kan administrasi negara gitu. Awalnya itu administrasi negara, bukan administrasi publik.
Kalau administrasi negara itu hanya membackup kebutuhan daripada pemerintahan saja, eksekutif saja. Tapi seiring dengan perkembangan kebutuhan itu berubah menjadi administrasi publik. Jadi tidak hanya organisasi pemerintahan yang skupnya itu melayani negara pemerintahan itu tadi atau birokrasi, tapi juga di sini melayani yang namanya masyarakat, gitu. Melayani yang namanya juga kebijakan yang termasuk juga administrasi bisnis dan lain-lain. Juga tugas-tugas daripada legislatif dan yudikatif. Baik, Bu. Administrasi publik. Dan untuk administrasi publik kalau saya simpulkan tuh jadi nggak jauh dari kayak pengambilan keputusan, penyelenggara, organisasi, apakah seperti itu, Bu? Dan kayak pasti masuk ke dalam kayak mencakup perumusan kebijakan, kelembagaan atau implementasi dari kebijakan itu. Apakah seperti itu? Itu nanti pengetahuan dan keahliannya. Oh, baik, Bu. Baik. Orang itu belajar administrasi publik itu dia harus belajar tentang pengetahuan yang kamu sebutkan tadi. Oh, baik. Jadi harus belajar dari ini semua tadi yang saya sampaikan tadi. Iya, dia harus mempelajari yang kamu sampaikan tadi itu. Karena kan mengkaji organisasi pemerintahan, jadi dalam skup negara. Organisasi pemerintahan itu meliputi eksekutif, legislatif, yudikatif tadi itu. Administrasi publik bukan administrasi negara. Kalau administrasi negara hanya satu sisi aja, eksekutif tadi. Untuk prospek kerja dari jurusan administrasi publik itu apa aja, Bu? Untuk prospek kerjanya? Yang jelas gitu ya. Seseorang yang lulus di administrasi negara itu nanti dia akan jadi seorang analis kebijakan ketika dia menduduki jabatan sebagai seorang pemimpin. Jadi administrasi di sini bukan administrasi dalam artian sempit, TU, catat mencatat, tapi administrasi dalam artian luas. Seorang yang mampu untuk merencanakan, jadi planning, actuating, controlling, gitu ya, organizing. Nah ini, jadi mampu menganalisis kebijakan, seorang analis kebijakan. Kemudian seorang manajerial, jadi mampu memanage program-program, jadi punya inovasi untuk menjadi seorang yang mampu menciptakan peluang-peluang kerja itu. Karena pengetahuan administrasi publik itu isinya itu hampir semua disiplin ilmu gitu. Termasuk juga kemampuan komunikasi. Berkomunikasi itu juga dipelajari ya. Kemampuan mengelola organisasi, kemampuan berpikir strategis gitu ya. Kemampuan menganalisis tadi, kemampuan manajerial gitu ya ini. Sehingga bisa berkarir beragam. Karirnya itu bisa beragam gitu. Baik, jadi mulai dari aparatur sipil negara, bisa jadi pengajar, bisa jadi konsultan pemerintahan, bisa. Baik. Jadi kalau ingin masuk ke jurusan administrasi publik itu yang harus dipelajari kayak tadi, Bu ya, yang
yang Ibu bicarakan seperti disiplin, harus pintar menganalisa dan sebagainya, Bu ya. Baik. Iya, Apakah mampu berkomunikasi mampu juga, berkomunikasi, Bu? Juga baik, Bu. Dan mengelola organisasi gitu. Iya. Gimana Mas Yafid? apakah belajar administrasi publik itu berkaitan seperti surat menyurat atau hitung-menghitung? Secara garis besarnya tadi itu kan kalau skalanya kecil, dengan skala kecil kan pasti tidak jauh dari TU yang Ibu sampaikan tadi. Tapi secara garis besarnya itu artian administrasi publik itu sangat luas. Apakah ada kayak berkaitan dengan surat menyurat atau hitung-menghitung, Bu, di dalam administrasi publik tersebut? Itu skup kecil aja. Cukup kecil ya, Bu. Ya, skup kecil aja gitu. Kemampuan untuk surat menyurat, kemampuan untuk melayani di depan itu, ini pelayanan publik itu juga bagian dari administrasi publik. Sehingga administrasi publik itu juga mempelajari bagaimana melayani publik itu dengan baik. Baik. Itu juga. Jadi dalam administrasi publik itu yurisdiksinya, wilayahnya itu bisa masuk ke ranah departemen di hukum gitu ya. Jadi bisa masuk ke eksekutif, bisa masuk ke legislatif, bisa masuk ke yudikatif bagaimana. Bisa masuk ke ilmu departemen yang menangani komunikasi juga bisa gitu. Infokom itu. Infokom. Nah, administrasi publik itu mau magang di mana saja, mengambil peran apa saja bisa gitu. Ditempatkan di mana saja juga bisa, Bu ya. Selalu bisa, iya. Ya. Jadi mau di humas gitu bisa. Baik. Itu. Dan untuk sehingga alumni kita itu iya beragam gitu akhirnya. Dan untuk bedanya administrasi publik dengan public relation itu apa ya, Bu ya? Menurut sudut pandang Ibu sendiri. Iya. PR itu kan spesifik menangani masalah kehumasan ya. PR itu bagian daripada administrasi publik. Jadi bagian dari administrasi publik itu sendiri itu, Bu ya. Jadi kayak semisal public relation itu ya nggak jauh dari administrasi publik itu tersendiri, atau bagaimana? Tadi kan sarjana administrasi publik, kita belajar administrasi publik itu kita juga belajar pengetahuan tentang kemampuan memahami komunikasi. Kan saya sebutkan itu. Nah, kemampuan memahami komunikasi itu dalam rangka PR, karena kan yang namanya administrasi publik tadi itu kan kajian yang berhubungan dengan organisasi publik dalam skup negara. Jadi organisasi publik apapun itu kan pasti ada departemen kehumasan. Sehingga yang belajar administrasi publik pun itu harus paham tentang kehumasan atau public relation itu. Karena kan setiap organisasi itu pasti kan ada PR, departemen kehumasannya kan. Iya, benar. Infokom itu kan ya. Infokom. Dulu Humas gitu. Sekarang aja namanya Infokom. Iya, baik. Ya. Dan untuk tips Ibu, apakah ada tips untuk mahasiswa yang baru ingin kuliah di jurusan administrasi publik itu, tipsnya itu apa aja, Bu? Untuk pertanyaan terakhirnya. Yang dimaksud tips itu kayak semisal ini loh yang ingin saya siapkan untuk ingin masuk ke administrasi publik, apa yang saya siapkan untuk
masuk ke jurusan dari tersebut? awal, ya, selama ini administrasi publik itu dianggap mudah gitu ya. Jurusan administrasi publik itu dianggap mudah, dianggap pengetahuan yang gampang gitu. Padahal ketika administrasi publik itu lebih jauh diperdalam, ternyata di dalamnya itu ada kepemimpinan, ada organisasi, ada pelayanan dan sebagainya. Dan kalau kita mau masuk ke jurusan administrasi publik, sebenarnya peluang kerjanya itu banyak. Hampir semua departemen yang ada itu membutuhkan mahasiswa administrasi publik, sarjana administrasi publik itu, karena ilmunya itu semuanya dipelajari, gitu, semuanya dibutuhkan, karena di dalam ketika kita belajar administrasi publik itu kita memahami bidang-bidang yang ada di organisasi pemerintahan itu. Karena administrasi publik tadi itu kan mempelajari organisasi publik dalam lingkup negara. Jadi kalau saya mengajak teman-teman untuk masuk ke jurusan administrasi publik supaya mereka itu insya Allah bisa lebih mencari peluang kerja itu mudah gitu. Lebih mudah ya. Kalau misalnya nggak bisa masuk ke organisasi yang resmi, bisa menciptakan peluang kerja, pemberdayaan. Karena di situ pengetahuan yang dipelajari nanti ada gitu. Terima kasih Bu untuk jawaban pertanyaan yang terakhir, dan saya simpulkan dari wawancara ini adalah administrasi publik juga bisa diartikan sebagai proses penyelenggara kepentingan dan masalah bersama. Pengambilan keputusan yang saya bicarakan tadi yang harus dipelajari dari administrasi publik, pengambilan keputusan, penyelenggaranya, organisasi dan sebagainya. Administrasi publik juga mencakup perumusan kebijakan, kelembagaan, dan implementasi dari kebijakan untuk merespon masalah dan kepentingan publik. Dan wawancara pada hari ini sudah di penghujung acara. Terima kasih kepada Bu Tri Yulianti sudah berkenan meluangkan waktu dan kesempatannya untuk saya wawancarai, serta terima kasih tak lupa saya ucapkan untuk Ibu Dewi selaku dosen pengajar mata kuliah dan wawancara. Baik, beserta teman-teman yang hadir dalam wawancara kali ini, semoga ilmu yang diberikan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya David Cahyono Putro, mohon maaf apabila ada salah kata, dan saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.